seperti itu, tapi kalau begini itu akan apa ya, senang sekali untuk membangun kekeluargaan itu lebih kuat lagi untuk mengatur strategi kedepannya seperti apa. Jadi ini sangat positif sekali. Setelah apa yang dilakukan setelah pasca bekal ya. Jadi sebenarnya setelah pasca kita kegiatan bekal itu sebenarnya adaptasi sebenarnya. Jadi pada adaptasi karena apa yang kita terima, apa yang kita sudah belajar di bekal itu tidak semena-menanya kita implementasikan dengan ruang lingkupnya kita sendiri gitu. Karena ruang lingkupnya teman-teman ini kan ada yang belum paham dengan apa yang kita sudah belajar, dan juga apa yang kita sudah rencanakan itu belum tentu teman-teman yang di sini bisa menerima seperti begitu. Jadi lebih pada proses atau adaptasi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah pasca kegiatan bekal itu tetap fokus pada pendampingan masyarakat juga sebagai tujuan utama dari organisasi, itu sebagai memang wajib. Setelah itu dari berbagai pihak juga, karena kita meyakini setelah belajar dari bekal itu kalau kita mau mewujudkan upaya, kita mau mewujudkan terus saya alumni bekal angkatan 1 2019. Kemudian yang saya lakukan, pekerjaan saya saat ini masih seperti yang lama. Ketika masuk di 2019 saya masih bergabung dengan program sains untuk konservasi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Papua. Terus apa lagi sampaikan? Perasaan yang dibawa senang, satu kata aja, senang, menggambarkan semua kali ya. Kemudian apa yang dilakukan saat ini masih sama seperti yang saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu, pekerjaannya untuk pengembangan masyarakat di daerah Tambrau sebagai bagian dari upaya konservasi penyu belimbing yang berada di Bentang Laut Kepala Bumi. Itu saja mungkin cukup. Dataran Papua yang luar biasa itu bisa ada di sini. Maaf, ada yang lucu. Yang saya lakukan pasca bekal itu sebenarnya di Desember ya, kita proses selesai Desember 2019 itu ada sekitar dari mulai Desember sampai 6 bulan itu saya belum melakukan apa-apa. Saya perang dengan diri sendiri. Nah, karena coba mengaplikasikan apa yang saya dapat di bekal dengan lingkungan yang ada di sekitar saya, dengan sistem kerja yang sudah ada sebelumnya, circle-circle yang ada di sekitar saya, itu tak semudah itu Ferguson untuk membalikan telapak tangan. Nah, saya akhirnya paling sering, mungkin kalau di sekolah mungkin jadi anak yang kepala batu, paling sering suka berdebat dengan pimpinan, tapi untung pimpinan saya cukup objektif setiap kali diskusi berdebat dengan stafnya, dan itu sangat luar biasa buat saya, dan justru dia yang selalu memotivasi saya setiap ada kegiatan bekal. Sebenarnya saya selalu minta surat dari bekal kalau ada kegiatan. Sebenarnya bos saya itu tidak perlu, cuman saya secara beliau pimpinan dan kelembagaan itu bisa lebih formal. Nah, terus kami decide karena kebetulan kami lagi mendorong itu untuk regulasi perlindungan hiu pari untuk di Fak-Fak Kaimana. Hubungannya dengan bekal adalah mungkin hiu pari tidak ada hubungan dengan bekal, tapi sebenarnya yang saya dapat, yang saya coba mengaplikasikan itu cara pandang, cara melihat yang saya dapat di bekal dengan melihat masalah saat ini. Nah, hiu pari kita biasa melihat itu banyak tantangan, eksploitasi besar, tapi sebenarnya kita hanya bilang masyarakat itu stop, karena ini begini, itu terancam punah, itu berbahaya untuk konsumsi, hanya seperti itu. Tapi dengan saya coba menggunakan dengan pendekatan teori hiu, coba saya gali dengan masyarakat, saya gali sampai di karakter budaya mereka, apakah sebenarnya mereka memanfaatkan hiu pari.
Saya coba menggunakan dengan pendekatan itu. Terus sebenarnya UPAR ini yang manfaatkan siapa, kemana, dampaknya seperti apa. Terus filosofi orang lokal, cara melihat sumber daya seperti apa. Nah, syukur yang kami target itu 10 berita acara dari beberapa ketuanan, kita bisa dapat sekarang 13. Bahkan kita mau dorong sampai 15. Jadi ada keterwakilan dari masyarakat, adat, kelompok nelayan dan pemerintah. Supaya betul-betul regulasi yang nanti keluar itu bukan dari top down, tapi dari bawah. Nah, itu yang coba saya lakukan dengan pendekatan itu. Terus masuk ada Freeport sendiri mengendalikan lembaga adat, kemudian mau ubah lembaga adat itu menjadi perkumpulan, sehingga kami masuk tengah, meninggalkan cita-cita di awal, dan sekarang lebih fokus ke lembaga adat untuk mempertahankan lembaga adat itu, jangan menjadikan perkumpulan, karena kami ini bukan orang yang datang-datang bikin kelompok seperti itu. Dan sedang kami sudah melakukan musdat di awal tahun kemarin, karena memang lembaga itu sudah di-state manuver oleh PT Freeport, kemudian dia dirubah jadi perkumpulan. Hingga saat ini saya dan teman-teman kami juga musdat. Kemudian hari ini kami lebih fokus kepada sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan, supaya ini tidak mudah, karena yang lembaga adat yang lama ini sudah terintegrasi ke perkumpulan, dan untuk pendekatan ke masyarakat itu butuh waktu. Ada yang percaya dan ada yang tidak, sehingga hari ini ya kami lebih fokus hari ini sosialisasi, pendekatan. Di sisi lain itu juga saya pelayanan juga di gereja, dan kebetulan kami juga jadi satu daerah di dalam organisasi, sehingga banyak yang saya kerjakan. Pasca bekal ini juga pelayanan yang tadinya pengembangan masyarakat, kemudian distribusi dan lain-lain tetap jalan, tetapi yang lebih fokus kepada saat ini fokusnya lebih kepada masyarakat, lebih kepada mengajak mereka, memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka tahu ini harga diri masyarakat, gitu. Harga diri yang ada di dalam lembaga adat itu adalah harga diri, sehingga mereka jangan keluar dari dipengaruhi oleh Freeport atau dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Seperti itu yang sedang kami lakukan saat ini. Mungkin itu saja ekspresinya. Aku mau disampingin. Terus, mau dipegang aja. Kalian nempelnya mana ya? Tempel dulu kalian tempelin atau tempel dulu? Yang ya. Tradisional. Setelah perencanaan dan mendesain proyek, kemudian baru dilakukan dan kemudian dimonitoring. Kak Aksa menjanjikan peningkatan pemantauan 5%. Saya kejar itu. Meningkat 5% kurang atau lebih. Kalau lebih sukses, tapi kalau enggak gagal. Sesederhana itu. Padahal peningkatan itu tergantung dari situasi nanti kan, entah target sasaran yang berubah. Kayak kemarin yang saya sama teman-teman kolaborasi WVI itu hasil dari pelatihan nggak terlalu banyak yang tingkat pengetahuannya terkait penganggaran. Tapi ketika ditelusuri, yang datang itu nggak sesuai dengan target peserta. Jadi istilahnya agak menggarami, tapi karena kegiatan harus berjalan, mau nggak mau harus dilakukan. Jadi yang diundang adalah perancana dari bidang perencanaan, tapi yang datang ternyata bukan dari perencanaan. Dari mana sebenarnya mana tahu? Iya Pak. Kita udah 16. Kita
kita sebentar lagi harus wrap up karena mereka mau ada acara kan. Jadi saya sebenarnya mau ngambil satu buat teman-teman bisa sharing. So pas. Ada isolasi di tempat Apa kerja kerja. ternyata Satu lagi. Sama terus telepon sana tidak. Nanti kiri sana. Oh. Itu buang-buang ini namanya. Enggak. Tadi atas aja. Harus disapa-sapain ya, mana dia. mendengarkan. Apa yang kenapa duduk begitu? Bingung dia. Yang diangkat dulu nih. Ayahnya sudah booking. Nita. Yohana. Sama berproses untuk lebih mengenal. Semoga kakak-kakak bisa lebih tahu nih apa yang dikerjakan sama masing-masing orang. Dan tadi juga masih banyak pertanyaan ya, Kak saya juga masih ada banyak pertanyaan sama Kak Aksa, sama Kak Ibet, mungkin sama kakak-kakak yang lain juga mau diperdalam. Itu nanti silahkan secara informal di belakang nggak apa-apa ya Kak, biar bisa saling intim. Mungkin ya. Terus besok di hari kedua kita ingatkan lagi, fokus kegiatannya kita di hari kedua nanti adalah lebih untuk memformulasikan arah perkumpulan. Kakak-kakak ini di chapter Papua mau ngapain aja nanti ke depannya. Kita tidak ada intervensi bentuknya seperti apa, karena tahu yang lebih tahu karakter kakak-kakak di sini seperti apa dan bisa waktunya di mana dan seberapa intens mau dilakukan, itu terserah kakak-kakak nanti untuk memformulasikannya. Tapi juga tadi mungkin di pagi hari kita akan ambil waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol lagi tuh sama Mas David untuk lebih menggali cerita-cerita yang tadi sudah dituliskan. Dan kalau mungkin ini ya Mas ya, ada kegiatan pribadi perubahan yang dirasa butuh diceritakan di sini juga tidak masalah. Nanti mungkin disiapkan dulu ceritanya. Untuk format penceritanya juga sama dengan ini nantinya, seperti itu. Itu saja cuma reminder, dan sekarang kita sudah di penghujung hari ini. Mungkin saya Kita terutama antara saya belum begitu kenal dengan Kak Aksa, dengan Papen, dengan Kak Ibet, tiga doang ya? Oh, dengan Bu Sarah. Nah, tapi setelah kita berproses, yang mana ini saya melihat lintas kohort, kita mulai ada rasa kenyamanan. Gitu. Terutama kalau di angkatan 1 mulai rasa intimnya makin dalam. Ada C1, C2, tapi keluarga bekal, dan itu sesuatu yang luar biasa. Semoga sampai di hari esok itu bisa lebih dalam lagi, tidak hanya merasa dekat dengan teman-teman yang baru ketemu, tapi bisa juga saya merasa intim dengan teman-teman yang baru ketemu, nggak hanya intim dengan teman-teman lama, teman-teman baru juga bisa sangat-sangat intim.